Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi syara'a as-siyama tadhiran lin-nufus wa tazkiyatan lil qulub wa tarbiyatan lil ibadi ala maqamit taqwa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada sang pembawa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa itu bukan sekedar menahan haus dan lapar. Puasa bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Puasa bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi puasa adalah melatih diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah bertakwa. Lalu apa cerminan takwa itu? Cerminan takwa ada 3. Yang pertama yaitu muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah ibadah yang sangat rahasia. Kita tidak pernah tahu apakah kita benar-benar puasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya apa? Puasa itu melatih kejujuran hati. Terkadang kita ada di dalam rumah sepi, makanan ada, minuman ada, semuanya tersedia, tapi kita tidak makan, kita tidak minum, kita tetap menahannya. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah melihat, Allah selalu mengawasi kita. Itulah muraqabah. Jika setelah puasa kita masih merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan bekerja, dalam keadaan menggunakan media sosial, dalam keadaan berbicara, maka disitulah hati kita mulai tumbuh takwa. Jika muraqabah sudah hidup di dalam hati, maka maksiat pun akan mati dengan sendirinya. Lalu cerminan takwa yang kedua yaitu mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa nahan nafsah anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi menahan hati, menahan amarah, menahan lisan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa? Kalau ketika kita puasa, lisan kita masih menyakiti, suka berdusta, suka ghibah, hati kita penuh iri, dendam, sombong,
maka puasa kita belum mencapai takwa. Lalu cerminan takwa yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas adalah beribadah bukan karena ingin dipuji orang lain, bukan karena ingin dapat sanjungan orang lain, akan tetapi murni karena niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika amal dibarengi dengan ikhlas, maka akan menjadi cahaya penyelamat di akhirat nanti. Ikhlas ini nilainya sangat besar. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki niat kita. Niat yang benar-benar ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, jika puasa kita melahirkan muraqabah, mujahadah, dan ikhlas, maka insya Allah kita sudah termasuk hamba yang la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa itu adalah madrasah takwa. Jika setelah puasa kita lebih sabar, maka tandanya keberhasilan menuju takwa sudah ada. Jika setelah puasa kita lebih jujur dan hati lebih lembut, maka puasa kita sudah berhasil, dalam hati kita tumbuh rasa takwa itu. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan apa yang telah saya sebutkan 3 di atas tadi, biar kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang jujur. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa minal mukhlasin wa minas shodiqin wa taqabbal siyamana wa qiyamana wa ufir lana dunubana wa liwalidina. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.